Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Arianto dengan NIM 2023533144 dan rekan saya Mirza Fakihudin Ahmad dengan NIM 2019-53143 akan mempresentasikan laporan audit sistem informasi perpustakaan yang kami kerjakan guna untuk melengkapi tugas akhir atau ujian akhir semester di mata kuliah audit sistem informasi dengan pengampu Bu Putri. Daftar isi di sini eksekutif summary, lembar pengesahan, daftar isi, kata pengantar, pendahuluan, alat yang digunakan, mekanisme audit rencana, audit, dan juga lampiran yang akan menampilkan aplikasi yang sudah dikerjakan. Latar belakang di sini perkembangan teknologi telah mengakibatkan perubahan pengelolaan data yang dilakukan perusahaan dari sistem manual menjadi secara mekanis, elektromekanis, dan selanjutnya ke sistem elektronik atau komputerisasi. Peralihan ke sistem terkomputerisasi memungkinkan data yang kompleks dapat diproses dengan cepat dan teliti guna menghasilkan suatu informasi dalam mendukung aktivitas sebuah informasi. Persaingan pasar dalam hal proses menjadi suatu informasi merupakan sebuah kegiatan dalam organisasi yang bersifat repetitif sehingga harus dilaksanakan secara sistematis dan otomatis. Dengan demikian harus diperlukan adanya pengelolaan yang baik dalam sistem untuk mendukung proses pengolahan data tersebut. Dalam sebuah organisasi, tata kelola sistem dilakukan dengan melakukan audit. Nah, tujuan audit sistem informasi di sini adapun tujuannya yang pertama menilai efektivitas aplikasi peminjaman dan pengembalian buku yang digunakan di perpustakaan, menilai efisiensi sumber daya dalam menggunakan aplikasi peminjaman dan pengembalian buku yang digunakan di perpustakaan. Alat-alat yang kami gunakan di sini yaitu meliputi laptop, software Microsoft Office, kertas kerja, serta smartphone untuk menunjang perekaman baik audio maupun video. Adapun standar yang digunakan dalam melaksanakan audit mengikuti standar COVID. Mekanisme audit adalah menggunakan teknik audit berbasis komputer atau TABK dengan pendekatan around komputer. Rencana audit di sini menilai efektivitas aplikasi peminjaman dan pengembalian buku yang digunakan di perpustakaan. Yang kedua, menilai efisiensi sumber daya dalam menggunakan aplikasi peminjaman buku dan juga pengembalian buku. Ruang lingkup audit di sini perpustakaan. Yang kedua adalah sistem informasi perpustakaan. Ketiga, metode yang digunakan adalah observasi dan juga survei. Identitas program audit, program bisnis, pengelolaan anggota perpustakaan, pengelolaan peminjaman dan pengembalian buku, dan pengelolaan denda. Subproses pendaftaran anggota, peminjaman buku, pengendalian buku, denda keterlambatan. Unit lokasi yaitu perpustakaan. Tujuan pengujian yaitu membantu manajemen pengelolaan perpustakaan untuk melakukan evaluasi terkait efektivitas dari aplikasi peminjaman dan pengembalian buku. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya yaitu Mirza Fakihudin Ahmad. Berikut beberapa fitur yang akan saya jelaskan di laporan kami. Untuk fitur yang utama yaitu memiliki dua level user yaitu admin dan petugas. Dan yang kedua menu tambahan anggota, memiliki dua jenis anggota yaitu pelajar dan karyawan atau petugas. Yang ketiga menu tambahan buku lengkap dengan mengatur stoknya. Terus selanjutnya laporan peminjaman, laporan pengembalian, pemisahan buku, pemisahan rak, dan kategori buku juga kategori rak. Tampilan di sini adalah tampilan dashboard yang dimana dashboard ini akan muncul pada saat awal login di sistem perpustakaan berbasis web tersebut. Yang kedua di sini adalah tampilan dari aplikasi perpustakaan di kategori tambah buku ya. Nah, di sini ada menu kode kategori, nama kategori dan juga keterangan yang akan dimasukkan. Maksud dari form-form tersebut adalah kode kategori yaitu kode buku yang akan memudahkan petugas untuk mencari buku-buku yang akan dipinjamkan nantinya. Selanjutnya yaitu nama kategori bertujuan untuk memudahkan petugas untuk mencari kategori ataupun mencari nama dari kategori tersebut. Jadi ada kode dan juga nama kategori bukunya. Yang selanjutnya yaitu keterangan yang di dalamnya bertujuan untuk menjelaskan deskripsi dari isi buku tersebut. Menu selanjutnya yaitu tambah daftar buku. Nah, daftar buku di sini adalah penambahan buku ya yang akan dimasukkan ke dalam form yang sebelumnya yaitu form kategori buku. Form tambah buku di sini ada beberapa fitur yaitu judul buku,
ISBN, penerbit, tahun penerbit, jumlah halaman, stok, harga buku, dan kategori. Nah, kategori itu yang paling bawah adalah form sebelumnya. Jadi ada kategori terlebih dahulu, selanjutnya ada bukunya, biar memudahkan pemilihan atau pemisahan buku-buku dan penempatannya. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada tambah rak buku, yang dimana ini bertujuan untuk memudahkan petugas kembali dalam mencari buku-buku yang ada di lokasi. Nah, ini adalah tampilan daftar buku, yang dimana di sini ada beberapa daftar buku yang sudah diinputkan. Untuk sebagai contoh ada belajar Adobe dari penerbit yang berbeda dengan belajar pemrograman dengan VS 2010. Nah, di sini juga ada perbedaan di bagian kategori, yang dimana belajar Adobe Flash CS itu kategorinya kami isi asal terlebih dahulu, yaitu cerita pendek. Nah, belajar pemrograman itu novel, dan mahir Office Excel dalam 1 jam itu mata pelajaran. Nah, di sini biar mudah untuk pencariannya, rak-rak dari buku tersebut dibedakan juga, dimana rak 1 itu isinya belajar pemrograman, dan rak 2 isinya itu belajar Adobe Flash CS3, seperti itu. Nah, daftar yang ketiga adalah tambah daftar petugas, yang dimana ini isinya adalah kode petugas, password, dan juga nama, seperti itu. Dimana di sini bertujuan untuk mengakses sistem atau aplikasi perpustakaan. Nah, ini ada daftar petugas di sini, jadi siapa saja yang bisa mengakses, yaitu ada admin dan petugas, seperti itu. Ini adalah contoh-contoh orang yang bisa mengakses link atau aplikasi perpustakaan. Nah, di sini ada tampilan untuk input peminjaman. Nah, di sini di dalamnya ada tipe anggota, pelajar. Nah, dan di bawahnya ada nomor anggota, nama anggota, status pinjam, dan berapa lama peminjamannya, dari tanggal 27 sampai dengan tanggal kembali yang wajib dikembalikan bukunya itu tanggal 30. Nah, selanjutnya adalah form pencetakan peminjaman atau cetak laporan peminjaman. Di sini laporan yang sudah diinputkan tadi untuk peminjaman buku akan dicetak sebagai tanda bukti peminjaman oleh pelajar. Selanjutnya cetak laporan pengembalian. Di sini ada laporan pengembalian yang dimana bertujuan untuk arsip seberapa banyak pelajar tersebut meminjam buku dan apakah buku tersebut sudah dikembalikan. Jadi ada laporannya untuk pengembaliannya juga. Nah, yang selanjutnya adalah lama peminjaman dan denda. Ini aturan yang ditetapkan dari pihak perpustakaan untuk peminjam, yaitu isinya maksimal jumlah pinjam adalah 1 buah, terus denda harian jika telat mengembalikan per hari dikenakan denda Rp500, lama pinjam maksimal 3 hari, tipe anggota, guru atau karyawan atau pelajar, maksimal jumlah pinjam 3, jadi ada perbedaan, maksimal pinjam buku itu ketika karyawan 3 hari, 3 hari maksudnya 3 buku, kalau pelajar itu 1 buku. Denda harian 500 dan lama pinjam maksimal 7 hari. Nah, itu kategori peminjaman, yang dimana ada 2 kategori peminjam, yaitu pelajar dan karyawan juga. Selanjutnya di sini ada checklist sistem informasi, yang dimana ini berkaitan dengan audit yang sudah dilaksanakan. Terdapat sistem informasi yang mengatur semua proses bisnis terkait registrasi peminjaman, pengembalian, dan denda. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.